Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita mulai pelajaran, tapi sebelum itu ibu mau panggil dulu satu orang maju ke depan. Siapa yang bisa pimpin doa? Ayo. Agus, ya silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita mengatakan untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Rabban, Rabbil Islami dinan, Rabbil Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Oke, hari ini kita belajar tentang wawasan kebinekaan global. Panduan pembelajaran nilai-nilai kebinekaan berbeda-beda tapi tetap sama. Ibu mau tanya dulu. Di sini dalam kelas ini, dalam kelas ini semuanya sama atau tidak? Ada perbedaan tidak? Ada. Apa? Antara? Iya, pintar, laki-laki dan perempuan. Ibu Maya sama Ade ini perempuan jenis kelamin. Pak Wawan ya laki-laki berarti beda. Nah, Dunia berwarna. topik kebinekaan global topik 1, kebinekaan global dunia yang berwarna. Ibu mau tanya dulu nih, di dunia ini ada berapa warna? Emang warna? Banyak warna. Apa saja? Warna kesukaan ini warna apa? Merah. Kalau Maya? Hijau. Biru. Ungu. Ada? Merah juga. Oh, kalau putih. Tadi hitam, ini putih. Dalam kelas ini warna apa saja? Coba sebutkan. Merah. Warna apa? Di sini. Coba ini di atas itu warna apa saja? Merah, biru, putih, apa lagi? Warna apa lagi? Berarti di dalam kelas ini tidak hanya satu warna kan? Ada banyak warna. Kalau warna seperti ini kelas jadi cantik tidak? Penuh warna berarti kalian juga bersemangat. Tapi kalau cuma satu warna, contoh warna hitam saja, bagaimana perasaan kalian masuk dalam ruangan dalam kelas yang ada hanya satu warna hitam? Tidak seru kan? Jadi harus berwarna biar kalian juga hati juga dan perasaan berwarna. Wawasan kebinekaan, capaian pembelajaran. Setelah mempelajari topik tentang kebinekaan global, peserta diharapkan memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman. Kedua, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Aku mau tanya dulu, kalian ini ya kan beragam itu dari konsep saja keberagaman. Ibu mau tanya, ini asalnya dari mana? Dari mana? Kalela. Kalau Adek? Makean. Kalau Agus? Oh, Makean. Kalau ini? Dua. Kalau Maya? Sendiri, orang Jawa. Berarti sudah 3 suku. Suku Makean. Terus suku apa lagi? Galela. Jawa. Ternate 4. Kalian ini kan beragam, tapi kan kalian tetap satu, yaitu kita semua warga Indonesia. Kita tidak bisa pilih-pilih teman, jangan karena ya ini dari Ternate kita berteman saja dengan orang Ternate, atau sebaliknya, Maya dari mana Jawa, oh Maya punya teman harus orang Jawa. Nah, kalau ini misalnya dari mana? Galela, oh harus cari teman orang Galela.
tidak bisa, nanti kalian tidak berkembang. Harusnya ini kita di sini Ternate Jawa, Makian Galela, 4 suku. Tapi kalian kan tetap satu, ya kan? Jadi di antara kalian tidak bisa. Jangan karena ini dari Ternate, itu dari Makian, satu dari Jawa, kalian yang dari daerah lain bully daerah lain tidak bisa. Kalian harus, karena kita ini tetap satu warga negara Indonesia. Oke, lanjut. Ibu mau tanya, apa jadinya jika dunia ini seragam, bahasanya dan budayanya sama? Kita mulai dari diri sendiri. Nah, dengan teman ini ibu tanya, apa jadinya jika dunia ini seragam? Siapa yang bisa jawab? Kalau dunia seragam, misalnya satu dunia ini seragam, cuma wanita saja atau laki-laki saja? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya. Kalau dunia ini cuma laki-laki seragam, bagaimana perasaan kalian? Tidak enak. Iya. Siapa lagi? Tentang pengalaman. Kalau cuma laki-laki saja kan tidak seru. Oke, lanjut. Apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali sebagai orang lain? Ya. Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Indonesia. Kalau Maya mau jadi Korea. Kalau Agus Indonesia. Kalau mau lahir kembali menjadi orang Indonesia, berarti sama dong. Yang sekarang ini kan sudah orang Indonesia. Ya, kalau boleh apa? Orang Palestina. Mau jadi orang Palestina. Mau jadi orang mana kalau mau terlahir kembali? Hah? Indonesia. Oh, cinta Indonesia. Kalau Maya apa tadi? Korea ya? Cinta Korea. Kenapa Maya suka jadi orang Korea? Laki-lakinya tampan. Oh ya, terus? Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Masih ada apa di luar negeri sana? Peperangan. Dari mana? Palestina? Ya. Di mana lagi yang sering terjadi? Indonesia. Hah? Ambil yang di luar ya, di Indonesia. Iya. Mana lagi? Di apa itu? Di mana? Kalau Maliput itu di dalam negeri, di Indonesia. Nah, kalau Palestina ada apa di sana? Peperangan. Sudah aman atau bagaimana? Belum. Masih begini, masih kacau. Apakah kalian suka? Kalian mau kalau dilahirkan kembali jadi orang Palestina yang keadaan sekarang? Pastinya akan merasa tidak tenang. Hidup dalam keadaan peperangan, kita merasa tidak tenang. Terutama anak-anak tuh. Lihat kalau di televisi kan, yang di televisi itu bom di mana-mana. Kasihan anak-anak orang tua yang tidak bisa lari kan, banyak yang korban, banyak yang meninggal. Apakah kalian mau jadi orang Palestina? Mau Ibu? Mau. Biar kawan. Perhatikan, selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Sebelum terjadi peperangan kita dulu, orang tua kita dulu ini hidup berdampingan. Maksudnya biar kita bertetangga dengan orang Nasrani, orang Kristen, tapi tetap hidup dalam keadaan aman, damai, tidak terjadi peperangan. Saling kebutuhan, misalnya
yang tetangga sebelah dia tidak punya apa beras atau makanan, dia ke sebelah, tetangga sebelah bisa minta, bisa saling memberikan. Itu dulu. Kalau sekarang keadaan sekarang ini kan berbeda. Kalau dulu apa-apa masih gampang kita dapat. Ibu, roti satu se-500. Ya, itu dulu. Bersama Kalau sekarang bagaimana kondisinya sekarang? Dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Dulu misalnya nih, orang tua kita, orang yang sudah yang itu orang tua lah. Kalau mereka berkebun di tempat yang satu, di daerah yang satu, terus hasilnya kurang bagus, mereka biasa pindah, migrasi ke tempat yang lain. Itu karena apa? Mau cari apa di sana di tempat yang baru? Cari untung, cari apa? Iya, cari rezeki, cari makanan. Misalnya di tempat sini tanahnya kurang bagus, otomatis kalau bertanam hasilnya tidak bagus, tidak menguntungkan. Jadi mereka harus pindah dan migrasi ke tempat yang lain. Iya, tempat yang lain supaya kehidupan mereka lebih baik lagi. Ya. Iya, kalau di daerah gurun misalnya, gurun pasir misalnya, itu kalau bertanam bisa tidak? Tidak bisa, tanaman tidak tumbuh. Panas Jadi sekali. harus pindah di tempat yang daerahnya subur. Setelah pindah di situ, mereka bercocok tanam, hasilnya bagus. Mereka mau pindah lagi atau tidak? Tidak. Karena sudah. Tanaman sudah jadi. Iya, terus apa lagi? Ya, apa lagi? Setelah tanamannya berhasil tumbuh buah, mereka jual kan bisa dapat uang. Bisa beli kebutuhan yang lain. Berarti kan di sini kalian bisa menyenangi. Kalau yang ini dari negara mana? Luar. Iya, kalau yang ini dari Meksiko. Ya, coba kita lihat dulu. Ini bilangnya dari Meksiko. Kalau ibu kembalikan dia ke Meksiko, apa di sana terima dia? Seandainya kalau negaranya terima, berarti dia itu asal dari Meksiko, ya. Kalau saya Rusia. Meksiko ya. Saya Prancis. Ya. Indonesia. Indonesia ya. Iya. Ya, karena Indonesia kecil lah. Mama. Ibu salah tuh. Ada yang ibu mana itu? Tahu dia. Kita baca. Betul. Rusia. Kalau yang ini orang dari Australia. Kanada. Kanada. Ya. Kanada. Kembalikan dia ke Kanada. Kanada. Australia. Rusia itu. Rusia itu. Apa? Jerman. Rusia itu. Bukan Rusia tapi itu. Jerman tadi. Jerman. Rusia itu Brasil. Oh iya benar Brasil. Betul bukannya coba juga gitu kok ngomong Brasil. Tidak. Rusia. Tunggu. Australia. Ibu orang Rusia. Coba Rusia dulu. Australia dulu. Rusia itu.
Biar jadi ini bisa dihidupkan cepet. Ayo, coba kita start deh. Yang, iya. Iya. Betul. Saya. Iya. Statis yang Berarti sudah dikembalikan ke negara asal itu karena negara yang lain tidak mau terima. Mereka mau bahwa warga negara mereka hanya yang bisa tinggal di negara itu. Kalau yang misalnya dari luar mereka pasti kembalikan ke negara asalnya. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Misalnya seperti tadi, bagaimana? Kira-kira contoh nih, si Jaki ini orang Jerman, contoh. Terus dia tidak bisa bermigrasi ke negara lain. Juga yang lain, misalnya dari Cina tidak bisa bermigrasi ke Argentina, ke mana-mana. Apakah kalian seandainya saat itu posisi kalian bagaimana perasaan kalian? Sudah tidak suka karena beda. Ya. Beda negara. Ya, terus ada lain tidak mau seperti itu karena Beda apa? muka, beda suara. Beda muka, beda suara, apa lagi? Beda hidung, beda telinga. Beda hidung. Beda telinga itu. Beda. Kalau beda hidung misalnya seperti apa? Agus hidung sama Agus. Hidung mana? Orang bule misalnya nih, orang Inggris. Hidungnya bagaimana? Orang Inggris hidungnya hancur. Ya. Beda. Kalau orang Indonesia Tipis. Manis. Cantik. Manis berikut apa yang disebut penduduk asli? Apakah yang lahir di tempat itu? Kalau Maya penduduk asli mana? Maksudnya aslinya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Tapi kalau kita mau tes DNA itu tidak 100% harus tes dulu. Harus tes dulu karena Maya, mamanya dari mana Maya? Ibu Maya dari mana? Ibu Maya dari mana? Dari Ambon. Bapak? Jawa. Itu sudah dua darah yang ini, maksudnya Bapak Jawa, Mama Ambon. Tapi kalau tes itu tidak sepenuhnya bahwa Maya ini orang Jawa atau orang Ambon. Harus tes DNA dulu. Kalau Jaki, Mama Ternate, Bapak Ambon. Kalau adik, Mama orang kakak, Bani Barat. Ya, kalau Papa, Papa Bacan. Kalau Agus, Mama orang Makian, Papa orang Tidore. Mama Makian, Papa Tidore. Kalau ini, Mama Makian, Papa Papa Ternate. Oh, ini orang mana? Bapak orang mana? Ternate. Mama orang Hiri. Itu kan berarti tidak karena Mama orang Hiri, Papa orang Ternate tidak bisa dikatakan betulnya bahwa itu orang asli Ternate, harus dites dulu DNA-nya. Karena Mama kan sudah tahu orang Hiri, Papa orang Ternate, tapi dari moyang-moyang yang mungkin saja ada dari luar, misalnya dari Jawa atau ada juga dari Bugis. Itu harus dites dulu DNA baru tahu bahwa aslinya yang mana. Karena tidak tercampur itu. Berikut, jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Contoh, kalau Maya jadi kepala daerah di sini, misalnya nih. Dengar. Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Apakah orang yang dari daerah lain bisa datang tinggal di Ternate? Bisa. Nah, kenapa? Karena dong ingin dengan. Hah? Dong orang
dari luar itu mau cari kehidupan yang lebih layak di daerah sini, daerah kita di sini. Jadi sebagai kepala daerah harus terima mereka dengan dengan ikhlas, dengan baik, dengan lapang dada, supaya kita hidup dan masyarakat itu tidak hanya dalam satu golongan atau daerah saja. Kita lihat kebutuhan yang berbeda. Yang seperti tadi Ibu bilang, tes darah dulu baru dapat tahu asalnya dari mana. Ya, kita nonton sama-sama dulu. Ini berarti kan ini wajar berbeda-beda nih. Bisa baca di depan ini biar kalian mengerti yang tadi Ibu maksud. Dengan alat tes Ya, tes DNA. Yang ini. Jadi perhatikan, seperti Ibu yang sekarang ini yang berdiri di depan kalian ini, yang Ibu tahu bahwa Ibu ini asal Ternate, tapi ketika kalau kita tes DNA belum tentu juga. Cuma kebetulan Ibu lahirnya di Ternate, orang tua, mama, papa juga ada di Ternate, jadi Ibu mengakui bahwa Ibu ini orang Ternate. Tapi sebenarnya kalau tes DNA asal usul Ibu bukan orang Ternate asli. Bisa saja karena memang kalau dari orang tua, dari nenek, kakek, nenek Ibu kan asalnya dari Sulawesi. Cuma dari Sulawesi itu juga belum tentu bahwa Ibu asli juga orang Sulawesi, karena darah mengalir dalam tubuh ini kan sudah bercampur dari moyang-moyang. Mungkin Ibu juga kurang tahu dari mana asal, tapi kalau ketika dites DNA Ibu bukan asli orang Indonesia. Ada campuran darah yang ada dalam tubuh Ibu ini, tapi ada yang moyang. Iya. Oke, lanjut. Jadi perhatikan, seperti Ibu yang sekarang ini yang berdiri di depan kalian ini, yang Ibu tahu bahwa Ibu ini asal Ternate, tapi ketika kalau kita tes DNA belum tentu juga. Cuma kebetulan Ibu lahirnya di Ternate, orang tua, mama, papa juga ada di Ternate, jadi Ibu mengakui bahwa Ibu ini orang Ternate. Tapi sebenarnya kalau tes DNA asal usul Ibu bukan orang Ternate asli. Bisa saja karena memang kalau dari orang tua, dari nenek, kakek, nenek Ibu kan asalnya dari Sulawesi. Cuma dari Sulawesi itu juga belum tentu bahwa Ibu asli juga orang Sulawesi, karena darah mengalir dalam tubuh ini kan sudah bercampur dari moyang-moyang. Mungkin Ibu juga kurang tahu dari mana asal, tapi kalau ketika dites DNA Ibu bukan asli orang Indonesia. Mungkin menurut kita dengar dulu
semuanya. Apakah kalian menerima mereka? Terima. Ya, supaya Makanya orang di sana deh. ya semakin banyak orang berarti pemikiran kita semakin berkembang karena kita hidup tidak dengan diri kita sendiri, tapi berteman dengan orang yang dari berbagai daerah. Supaya kita saling tukar informasi. Oke.